Apa kabar Bapak Ibu? Semua luar biasa pasti, amin. Saudaraku, saya baca satu artikel di tahun 1998. Di Armenia terjadi gempa yang luar biasa dengan gempa hampir 7,5 skala Richter. Gempa itu meluluh lantahkan Armenia, bahkan hampir 500.000 orang meninggal. Dan 50.000 orang mengalami luka. Saudara ini kasih Tuhan, di balik masalah yang dihadapi ada kisah kecil yang ditulis seorang anak Tuhan, dan itu mengubahkan pandangan kita ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada seorang bapak, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dia mengantarkan anaknya ke sekolah. Anaknya masih SD. Dan papanya ketika menurunkan anak itu di sekolahnya, papanya bilang begini, "Papa pasti datang jemput kamu." Amin. Dia bilang begini, "Papa pasti datang jemput kamu." Sudah, anaknya ditinggal dan dia berjalan. Ketika bapak ini drive kurang lebih 2 jam, sudah dikasih Tuhan, dia melihat dengan kasat mata beberapa gedung tumbang. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Bahkan beberapa pohon mengalami tumbang luar biasa. Bapak ini berhenti, saudaraku, dia berpikir, anakku bagaimana? Anakku bagaimana? Bapak ini selamat, saudara dikasih Tuhan, dan dia tidak memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi dia berbalik mencari anaknya di mana ditinggalkan. Waktu berjalan 2 jam, tapi waktu balik dia perlu 9 jam lebih. Ketika bertemu dengan tempat di mana anaknya ditinggal, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia melihat sekolahnya sudah rata dengan tanah. Sekolahnya sudah tidak kelihatan lagi dari permukaan, saudaraku. Bapak ini dengan menangis, dia angkat puing demi puing, dia angkat batu demi batu, dia angkat bangunan demi bangunan reruntuhan itu. Banyak orang bilang begini, "Sudahlah Pak, tidak mungkin ada yang selamat. Sudahlah Pak, tidak mungkin ada yang selamat." Tapi Bapak ini terus melakukan, saudara dikasih Tuhan. 1, 2, sampai 20 jam. Bapak ini mengangkat puing-puing itu. Orang lain mulai sedikit tersenyum dan menertawakan. Jangan-jangan dia udah mulai hilang ingatan. Tapi Bapak ini terus bekerja, saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika jam yang ke-38, dia dengar teriakan dari puing-puing yang diangkat, "Tolong kami!" Saudaraku, dia panggil orang lain, dia angkat puing-puing itu. Apa yang terjadi? Di dalam puing itu lebih dari 2 kali 24 jam ada 13 orang terkubur hidup-hidup. Dan 1 diantaranya adalah anaknya. 2 gurunya, lainnya teman-temannya. Anaknya bilang apa sama teman dan gurunya? Apa saya bilang? Papaku pasti datang. Kok gak ada amin ya? Amin. Kalau manusia saja yang cenderung bisa berdusta, saudaraku, membuat kepuasan yang luar biasa, Anda menyembah Allah yang hidup. Anda menyembah Allah yang menepati janjinya. Anda menyembah Allah yang tidak kekurangan cara untuk menggenapi semua firman-Nya. Dan Anda ada dalam kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tapi apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak ada masalah? Saya mau katakan, sehebat apapun iman dan pengharapanmu, masalah selalu ada buat saudara. Tema khotbah saya pagi ini adalah badai pasti berlalu. Sing amin mek kene tok iki. Bilang kanan kirimu, masalahmu pasti ada jalan keluarnya. Bilang kanan kirimu, jangan sekali-kali putus asa. Dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada terobosan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Kita buka yuk Alkitab kita, Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat ke-23. Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam apa? Perahu ini bukan perahu yang di Natuna ya. Lalu Yesus naik ke dalam apa? Perahu kecil atau besar? Kecil. Tapi jangan khawatir saudaraku, sekalipun perahu itu kecil, ayatnya berkata apa? Yesus ada di dalamnya. Tangkap value ini.
Mungkin keluargamu sederhana, mungkin pekerjaanmu sederhana, mungkin engkau bukan orang terkenal, engkau mungkin bukan orang yang hebat, tapi dengar baik, dalam keluargamu ada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ada di dalamnya, tidak mungkin kita dibiarkan sampai sengsara. Saya ulangi sekali lagi. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi apa? Pak Bu, Alkitab bilang apa? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Bukankah dalam perahu tadi ada Yesus? Betul tidak? Bukankah dalam perahu tadi ada Tuhan sendiri? Pak Bu, saya dapatkan pengertian demikian. Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh doa pagi, kita boleh menara doa segala macam, tapi bukan berarti kita bebas dari masalah. Yang amin sekali lagi, sisi kiri lagi, yang sisi kanan bergumul ini. Haleluya. Amin, kok kayaknya masalahnya berat loh. Coba yang punya masalah angkat tangan, yang punya masalah. Suruh nggak usah angkat tangan, kelihatan bermasalah kok. Coba bilang, masalahmu ada jalan keluarnya, tolong jangan tegang-tegang, amin. Haleluya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu. Loh, perahu ini saudaraku bertolak di mana? Di danau, bukan di Samudra Hindia. Bukan di lautan yang luas, di air yang tawar. Harusnya tidak ada gelombang yang besar, tapi toh diizinkan diamuk juga oleh alam. Pak Bu, ketika saya memutuskan diri dengan istri bahwa kita sepenuh waktu melayani Tuhan, saya berpikir bahwa ketika jadi pelayan Tuhan semuanya beres. Ternyata diizinkan melayani, masalahnya pun berlimpah. Saudara enggak usah bilang amin, kelihatan kok. Haleluya. Amin. Oh iya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, tetap rumah enggak punya. Tiap bulan pindah bukan karena hobi pindah, enggak bisa bayar. Hamba Tuhan. Khotbah di mana? Saudara diberkati Tuhan. Pulang iblis bilang begini, mana berkatmu? Iya juga ya. Tapi dengar baik, Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Tepuk tangan dulu Pak. Tetapi Yesus tidur. Seolah-olah gak dipedulikan sudah dikasih Tuhan. Ayo ayat yang ke-25. Kita baca dengan suara yang lantang. 3, 2 ya. Murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Menurut saudara ayat ini aneh enggak? Menurut saya aneh sekali loh. Sangat aneh dan unik. Inilah gambaran manusia. Siapa yang mengatakan Tuhan tolonglah kita? Siapa yang bilang? Siapa murid-murid? Pak Bu, sebentar. Saya kasih analogi. Bukankah seorang murid yang pertama kali melihat mukjizat air menjadi anggur? Ayo dong, jawab dong. Iya apa tidak? Bukankah seorang murid yang melihat wanita pendaraan 12 tahun menjamah jubah Yesus sembuh? Bukankah seorang murid yang melihat mukjizat 2 ekor ikan dan 5 ketul roti? Bukankah seorang murid yang melihat orang di kolam Bethesda 38 tahun lumpuh dan Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah? Bukankah itu seorang murid? Bukankah seorang murid yang mendengarkan perkataan perwira Kafarnaum, katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh? Betul tidak? Kan semuanya murid. Tapi kenapa ketika ada angin ribut sedikit, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan tolonglah kita apa? Betul gak? Banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Maaf, tapi tidak dalam kesungguhan. Akhirnya hidupnya berantakan. Saudara kira semua hamba Tuhan baik? Saudara kira semua orang Kristen baik? Saya rasa tidak. Penjara Cipinang itu kalau Natal saudaraku yang datang 1000 orang. Saya kaget, ini semua Kristen. Iya Pak, nama sorga di situ semua. Abraham, Daud, Timotius, semua nama sorga di situ. Kan bingung kita kan? Tanya Om, waktu nyuri doa enggak? Oh doa no Pak Abraham, no mati gue. Waktu ngerampok doa enggak? Doa puasa Pak. Loh. Waktu bunuh, masuk menara doa. Lah ya gimana? Pak Bu, bukan kekristenanmu yang hebat.
Tetapi bagaimana sikapmu dan responmu di hadapan Tuhan, itu adalah kekristenan yang sesungguhnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. The new dimension. Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik. Tuhan siapkan sesuatu yang hebat. Boleh dan betul. Tapi semua tergantung sikap kita. Semua tergantung respon kita. Ayat emasnya dikatakan apa? Dijadikan engkau naik bukan turun. Tapi kalau Anda malas, Anda tetap turun. Betul. Anda dijadikan kepala bukan ekor. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, tetap jadi ekor. Berkat Tuhan sediakan, janji Tuhan sediakan. Tapi respon kita menentukan respon Tuhan. Amin. Tadi pagi saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak punya kewajiban memberkati orang Kristen yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Misalkan saya dikasih berkat sama Pak Supratman 5 liter beras. Saya kan pendeta, saya kan pendoa. Bisa nggak beras saya doakan jadi nasi? Tentu tidak bisa. Untuk jadi nasi, saya harus masak. Sama dengan Tuhan. Tuhan sediakan berkat buat kita, kemuliaan buat kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Tanpa itu kita tidak akan mengalami yang namanya new dimension. Yang setuju katakan amin. Coba lihat 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Coba lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun ia ini Elkanah, mengasihi siapa? Hana istrinya. Ia memberikan kepada Hana hanya apa? 1 bagian. Pada menurut tradisi Yahudi harusnya si istri yang sah 5 bagian. Sebab Tuhan telah apa? Siapa yang menutup kandungan Hana? Tuhan sendiri bukan? Oh betul atau tidak? Saya buktikan lagi ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Hati Hana maksudnya supaya Hana gusar. Baca selanjutnya. Jadi yang menutup kandungan Hana siapa? Boleh nggak saya bahasakan sehari-hari begini? Nasib Hana mandul. Boleh nggak saya artikan demikian? Boleh dong, karena Tuhan yang menutup kandungannya. Pak Bu jangan salah, Hana ini orang yang takut akan Tuhan. Pak Bu jangan salah, Hana ini tinggalkan Silo menuju ke Ramathaim setiap tahun, memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Hana dekat dengan Tuhan bukan berarti Hana tidak punya masalah. Setuju dengan saya? Justru cenderungnya semakin kita dekat dengan Tuhan, oh ada yang jawab tuh, semakin banyak masalah, betul kan? Itu namanya Kristen kutuk jengkel segala macam. Memang begitu manusia, memang begitu. Pak Bu, ketika kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, masalah kita anggap penghukuman. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah kita jadikan satu pengertian bahwa masalah membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Pak Bu, Hana datang, dia tahu nggak masalahnya? Banyak masalahnya. Elkanah melecehkan dia, Penina ngolok-ngolok dia. Begitu datang ke gereja, anggaplah sinagog itu gereja, ketemu dengan pendeta gembala sidang namanya Imam Eli, betul? Ketika Hana komat kamit bilang begini, Bu, ibu mabuk anggur ya? Kalau Anda coba ibadah di sini, terus dilecehkan begitu, Anda nggak balik ke gereja loh. Betul tidak? Betul tidak? Kita nggak disakitin aja ke gereja jarang. Betul tidak? Nah, Pak Bu yang dikasih itu, Hana ada masalah begitu banyak himpitan, tetapi dia tetap datang ke rumah Tuhan. Hana tidak fokus kepada masalahnya, dia fokus kepada sumber penyelesai masalah. Amin. Dia datang luar biasa di hadapan. Tolong ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil apa? Menangis, terseduh-seduh. Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu kapan terakhir menangis buat Tuhan? Oh tadi pagi Pak. Kenapa menangis? Karena uang belanja kurang. Tuhan gak tertarik. Kenapa kenapa menangis di hadapan Tuhan? Ya karena ulang tahun kemarin suami kasih hadiah. Tuhan gak tertarik.
Jangan tawarkan air matamu hanya karena penderitaanmu di hadapan Tuhan. Tuhan gak tertarik yang begitu. Yang Tuhan tertarik adalah apa? Senangkan Dia, muliakan Dia. Maka kemuliaan yang melampaui segala akal pikiran manusia dicurahkan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terus 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan siapa? Hana. Ayat ini pun unik, saudara, ini kasih Tuhan. Kenapa saya katakan unik? Bukankah di sisi Hana ada Elkana sebagai imam? Bukankah di samping Hana ada Imam Eli sebagai gembala sidang? Bukankah di samping Hana ada Hofni dan Pinehas? Sebagai apa? Regenerasi daripada Eli. Tapi dalam ayat ini jelas mengatakan, dan Tuhan mengindahkan apa? Hana. Pak, Bu, pesan saya sebagai hamba Allah mengatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang hancur hati. Amin. Amin. Hancur hati, bukan patah hati. Beda dong. Kalau patah hati mungkin saudara ribut pergi gereja nangis itu patah hati. Tapi kalau hancur hati, kita sadar tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Amin. Sehingga dia mengandung. Coba. Berarti keputusan Tuhan bisa diubah dong. Sing amin mek telu ya begini. Amin. Loh, tadi kan Tuhan berfirman apa? Sebab Tuhan telah menutup apa? Kandungan Hana. 2 kali Tuhan tegaskan. Tapi di ayat berkata apa? Sehingga dia mengandung. Dan melahirkan berapa anak? 3 anak. Terus 2 anak. Sementara itu makin besarlah Samuel muda itu di hadapan. Mintanya Hana cuma dikasih berapa? Yang 5 angkat tangan. Yang 5 angkat tangan. Yang lainnya tidak angkat tangan berapa? Yang 6 angkat tangan. Yang takut. Ya, saudaraku, mintanya 1. Tuhan kasih berapa? 6. Ini sekolah minggu remet dulu nih. Pasti yang salah guru sekolah minggunya nih. Pokoknya kalau kita pengetahuannya salah pasti salah guru sekolah minggunya ini. 3 anak laki-laki. 2 anak perempuan. Samuel ini bukan anak tiri. Dia yang barep yang pertama. Oh, amin. Mintanya berapa? Dikasih berapa? Baca Efesus 3:20. Efesus pasal 3:20. Efesus 3:20. Satu kali lagi tak kasih gelas loh. Haleluya. Baca yuk sama-sama. 3, 2 ya lah. Seperti yang ternyata bagi siapa? Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Pak, Bu, saya bilang sama jemaat yang saya pimpin, berhenti dengan doa-doa munafik. Saya bilang buat jemaat yang saya pimpin, berhenti dengan doa yang pura-pura. Contohnya begini, Tuhan yang penting bisa makan, no, munafik. Alkitab berkata, orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Itu firman. Amin. Yang penting bisa berjalan, no. Anda berjalan 1 miles bersama dengan Tuhan, Anda melakukan 10 miles. Amin. Amin. Anda dimampukan memberi hanya sedikit mungkin itu iman saudara. Tapi dalam Tuhan Anda akan diberikan kelimpahan luar biasa. Amin. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Hana minta 1. Tapi Tuhan berikan 6. Mungkin doa Anda belum dijawab Tuhan di tahun 2019. Tahun 2020. The year of new dimension. Yang belum pernah Anda nikmati, Anda akan nikmati. Yang belum pernah Anda capai, Anda akan capai. Yang belum pernah Anda raih, Tuhan akan berikan kesuksesan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Hanya orang yang berjalan dengan Tuhan. Setuju dengan saya? Haleluya.
Balik ke Matius pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-36 sekarang. 26 kok 36. Matius pasal 8. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ternyata biang kerok masalah kegagalan adalah kurang percaya. Amin. Sadar atau tidak, kadang-kadang kita mempercayai sesuatu yang menyakitkan. Contoh, siapa di antara kita yang suka makan gorengan? Hampir semua toh. Saudara ketika makan gorengan, saudara yakin minyak yang pakai goreng itu bersih? Kok enggak ada yang jawab? Tidak tahu apa tidak mau tahu? Tidak mau tahu. Sikat saja boleh, yang penting kenyang. Betul? Apalagi dengan iklan itu, tahu bulat digoreng dadakan. Betul. Panas Pak, enak, sampai Pak Pendeta dikasih 10, cepat kolesterolnya Pak Pendeta naik. Pak Bu, kalau kita makan tahu lusinan, kita nggak curiga minyaknya kotor, kita nggak khawatir kok. Betul tidak? Bilang kanan kirimu, nggak ada dusta di antara kita. Haleluya. Amin. Betul. Sama deh dengan naik pesawat. Sering kita berdoa, betul Tuhan berikan aku keselamatan sampai di tempat, betul. Tapi pernahkah Anda berdoa buat pilotnya? Enggak kan? Kecuali istrinya pilot, ya lain cerita ya. Enggak, kita percaya saja JT 168 Jakarta Pangkal Pinang. Akhirnya mendaratnya di mana? Di Kerawang. Bandaranya belum jadi. Kenapa? Anda lupa berdoa buat pilotnya. Pak, Bu, hal-hal yang mengkhawatirkan kita lupakan, padahal itu bisa membuat celaka. Justru sama Tuhan alasan apa kita khawatir. Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia yang buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Dia yang memulai, Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, tadi kan tema khotbahnya badai itu pasti berlalu. Di mana penyelesaiannya? Kita balik yuk ke ayat 24. Ayat 24, tolong. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga benau itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Pak, kunci yang pertama. Bu, kunci yang pertama. Bagaimana masalah kita segera berlalu? Jawabannya pertama adalah yakinkan dirimu. Bahwa apapun masalah yang kau hadapi dalam hidupmu, ada Tuhan. Ini kunci dulu yang pertama. Amin. Amin. Saudara datang dari rumah menuju gereja, saudara menyembah Tuhan, yang saudara cari bukan pengkhotbah, tapi saudara cari adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Mimbar ini tidak lebih penting ketika ada pendeta yang berbicara. Menurut saya mimbar ini akan lebih penting kalau hidup kita diubahkan oleh firman yang disampaikan. Amin. Mimbar ini tidak lebih penting karena saya bicara, tidak sama sekali. Mimbar ini akan lebih penting kalau hidup saudara justru hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena kita berhutang kepada Tuhan. Dalam segala masalah pastikan ada Tuhan dalam keluargamu. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada Tuhan, masa akan dibiarkan anak kita meminta-minta? Betul gak? Kalau ada Tuhan dalam keluargamu, masakan anak kita, suami kita, istri kita dibiarkan sakit tanpa ada kejelasan kesembuhan? Kalau Tuhan ada dalam keluargamu, masakan kita dibiarkan sampai merana berjalan? Enggak, saya rasa. Kalau kita sadar ada Tuhan, masalah boleh ada, Tuhan memegang engkau dengan tangan kananmu. Amen. Ya. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari kita berdoa kepada siapa. Kalau ada orang Kristen ibadah tapi masih menyimpan kebencian, menurut saya dia tidak tahu kepada siapa dia menyembah. Yang setuju katakan amin. Kalau kita orang Kristen menyembah Tuhan tapi penuh dengan kekhawatiran, menurut saya Anda tidak tahu kepada siapa Anda menyembah. Kalau Anda orang Kristen tinggalkan tahun 2019 masuk tahun 2020 tapi penuh dengan keraguan, maaf, Anda tidak tahu kepada siapa Anda menyembah. Betul?
Allah yang kita sembah memang tidak terlalu cepat menolong kita, tapi Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Tepuk tangan buat Tuhan. Pak, Bu, suatu ketika dalam Natal di Amerika, toko-toko mengadakan sales sedemikian rupa. Banyak baju-baju branded dijual dengan diskon yang menarik. Ada satu toko saudaraku yang ditunggu oleh banyak pembeli karena dipasang di sana diskon 15-30%. Ketika toko ini dibuka, saudara, ini kasih Tuhan, banyak pelanggan datang. Tapi ada seorang ibu dengan mantel yang sangat bau. Dia masuk ke toko itu. Ternyata ibu ini adalah seorang homeless yang tidak punya rumah. Baunya luar biasa, tidak enaknya. Tapi ibu ini dengan yakin, saudaraku, dia masuk ke counter pakaian wanita yang cukup brand. Di situ ada seorang pramuniaga yang masih muda dengan senyum luar biasa. Dia terima ibu itu. Selamat datang ibu di toko saya. Ternyata pertemuan homeless ini dengan pramuniaga ini diperhatikan oleh beberapa orang yang mengaku dalam tanda kutip sebagai hamba Tuhan. Ibu yang homeless itu bilang begini, boleh enggak aku coba baju yang warna putih itu? Bandrolnya jelas, saudaraku, 5.000 US. Diambilkan sama pramuniaga itu. Diambilkan. Ibu itu masuk fitting room, dia lenggak-lenggok, dia lihat. Dia bilang apa? Tidak cocok. Tidak cocok. Dia cari pramuniaga itu, nih, kayaknya baju tidak cocok. Aku minta yang warna merah itu. Waduh, harganya 7.500. Diturunkan. Dia pakai 1-2 menit keluar. Beli. Enggak lah. Dia bilang tidak cocok. Aku minta yang warna gading itu dong. Rupanya baju yang paling bagus, saudaraku, hampir 12.000 US. Diturunkan, dipakai. Beli tidak? Tidak. Dia bilang sama pramuniaga itu, nih bajunya. Semua tidak ada yang cocok. Hebat juga ibu ini. Tidak ada yang cocok. Dan dia pergi. Yang mengaku hamba Tuhan itu datang. Dia tegur pramuniaga. Adik, kamu tahu nggak siapa yang datang tadi? Apa jawab pramuniaga itu? Enggak tahu. Kamu tahu nggak dia itu adalah gelandangan? Apa jawab pramuniaga itu? Enggak tahu. Kamu ngerti nggak dia tidak mungkin beli? Saya tidak ngerti. Saya tidak punya tujuan untuk dia beli atau tidak. Bagian saya adalah melayani pembeli. Beli atau tidak, itu bukan urusan saya. Amin. Amin. Untuk apa Yesus datang, saudara? Saudara kan baru merayakan Natal. Banyak orang membebaskan orang yang berdosa, boleh. Tapi buat saya, Yesus datang untuk siapa? Untuk dia yang ketangkap secara basah-basah sedang berzina. Oleh karena kasih karunia Tuhan, orang itu dibebaskan. Untuk siapa Yesus datang, saudara, ini kasih Tuhan? Buat pemungut cukai yang namanya Sakeus. Betul? Yang bergumul dengan dosa luar biasa, oleh karena kasih anugerah Tuhan, Sakeus menjadi anak Allah yang luar biasa. Untuk siapa datang, saudaraku? Untuk orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Untuk siapa datang dia? Membebaskan kita yang terikat. Saudaraku, orang yang tanya demikian, dia bilang, kamu tahu nggak dia tidak mungkin belanja? Tugas saya tidak memaksa dia untuk belanja. Tugas saya untuk melayani pembeli. Amin. Tugas kita menyenangkan Tuhan. Bekerja melakukan bagian kita. Bagian Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Maka kemuliaan berkat akan tercurah buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Jadi saudara ini kasih Tuhan, mari kita sadari ada Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun diizinkan sekonyong-konyong masalah datang, percayalah Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya atas kita. Sekalipun badai tiba-tiba datang, percayalah Tuhan pasti ada buat kita. Pak, Bu, terkadang doa kita itu jauh dari jawaban. Tapi saya tahu persis loh, ketika itu keluar dari hatimu yang paling dalam. Oh, buka ayatnya deh, 2 Petrus 3:9. Pakai ayat aja deh. Namanya juga pendeta ya. Oke, haleluya. 2 Petrus 3:9.
Saudara boleh capture ayat ini pakai update status. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun, tetapi ia apa? Sabar terhadap siapa? Terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, dan karena ketidaksabaran kitalah kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Karena ketidaksabaran kitalah kita tidak menikmati yang namanya new dimension. Karena ketidaksabaran kitalah seolah-olah Tuhan ingkar janji. Amin. Amin. Saya tahu persis saudaraku, ketika saya tinggalkan agama saya yang lama, saya percaya kepada Kristus. Saya ditanya sama orang begini, Pak, apakah gak ragu? Saya tahu persis ketika Tuhan yang sekarang saya sembah berfirman, Dia tidak akan pernah mengingkari janji firman-Nya. Tuhan sekali-kali tidak lalai menepati janjinya. Amin. Mengaminkan gampang, saudaraku, mengalami sulit. Oh iya, tahun 2000 saya pindah dari Bali ke Jakarta. Tentu bangkrut. Biasanya orang pindah itu kalau sudah punya masalah. Saya tinggalkan Bali ke Jakarta. Saya kerja di pariwisata, langsung ambruk, bro. Semua kredit leasing tarik mobil saya. Puji Tuhan, haleluya. Untung nyawa saya gak ditarik. Masih di kesempatan hidup. Amin. Karena Alkitab berkata apa? Supaya kita bertobat dan tidak binasa. Saya pindah ke Jakarta, saudaraku, masih bawa uang 540 juta. Dari apa? Penjualan rumah. Kristen saya baru dibaptis. Begitu di Jakarta ada saudara istri saya bilang begini, Mas, kamu gak bisa kelola uang, kasih aku aja. Saya orang Kristen, saya jujur. Orang Kristen jujur. Oke, saya telepon istriku. Sepupumu bilang begini, oh kasih aja, dia baik. Kasih. Apa yang terjadi tahun 2000 loh. Sampai berita ini saya turunkan. Saudara tahu? Iya. Loh, ini ketawanya enggak enak ini. Saudara mentertawakan saya, ini betul. Lah iya, saudara tahu? Sampai berita ini saya turunkan. Sepeser pun tidak balik. Orang Kristen. Tiap minggu main musik, haleluya, puji Tuhan. Bohong jalan terus. Tapi saya lihat di sini enggak ada. Ini wajah-wajah yang masuk surga, haleluya. Amin. Oh iya. Ini susah, saudaraku, rumah kagak gablek, makan sulit, anak 3,5 tahun udah bayar sekolah, saudara, ini kasih Tuhan. Pergumulan sulit. Saya telepon saya, kenapa begini? Ya mungkin nasibnya. Oh, nasib lagi disalahkan. Tapi sekali lagi, saya nggak mau terjatuh. Saya tetap bangkit mencari Tuhan. Tanda-tanda segumpal. Ntar dulu, jangan tepuk tangan dulu, sabar dulu. Saudara ambisi sekali tepuk tangan. Sabar dulu. Saya selesaikan kesaksiannya. Saya lihat Elia melihat segumpal awan. Saya lihat segumpal awan itu. Tiba-tiba pulih. Kagak. Enggak. Makan tetap sulit. Setiap kenaikan kelas saya tanya sama temennya, anakku naik kelas enggak? Katanya naik sih Pak. Puji Tuhan. Kenapa? 3,5 tahun enggak bayar sekolah. Enak, saudara bilang, oh lah ini yang ngalami ini. Bergumul luar biasa. Saudara, ini kasih Tuhan, tahun 2010 pemulihan terjadi. Amin ya, mantap kan kalau udah pulihkan. Orang Kristen kalau bilang berkat aja luar biasa. Betul? Bahkan yang hilang dikembalikan 3 kali lipat. Amin. Saya aminkan dulu. Betul? Tapi tahun 2010 saudaraku, yang utang itu dirawat di rumah sakit UKI. Tahu UKI? Cawang situ loh, bukan di Portugal sana. Dia bilang begini, Abraham Sugio, yes I am. Ya dong, udah dipulihkan, sedikit bahasa Inggris toh, haleluya. Pak, ini bapak punya saudara namanya ini. Dia lagi sakit. Saya bilang sama istriku, penipu. Siapa tahu dia sakit bertobat. Ada harapan. Aku datang ke rumah sakit. Rumahku di Depok. Rumah sakit. Dihadang sama bagian administrasi. Bapak saudaranya ini, ya. Pasien tidak bisa dilanjutkan pengobatannya. Oh, kenapa? Biaya tidak ada. Kenapa panggil gue? Loh, cuannya belum ada. Modalnya belum balik kok sekarang sakit nyari saya gitu loh. Jadi harus dilanjutkan pengobatannya kalau ada biaya. Aku lihat istri saya. Gimana? Apa dia jawab? Lu bayar. Saya.
Iya. Saya takut juga sih. Ya saya bayar. Saya bayar. Oh, laki-laki bertanggung jawab. Haleluya. Pulang saya nyetir, dikhotbahi sama dia. Mengucap syukur. Saya tahu Alkitab bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ku katakan sekali lagi kepadamu, mengucap syukurlah. Haleluya. Pendeta dikhotbahin. Oh Tuhan tolong. Saudaraku, saya pikir selesai, sudahlah. Tak apa-apa, anak saya masih butuh uang untuk kuliah, Tuhan sediakan. Amin. Dapat seminggunya ditelepon lagi sama rumah sakit. Pak, pasien masuk ICU. Wah, pasti notaris sudah dekat situ. Ini pasti warisan sudah jelas. Loh ya, kan kita tidak boleh putus harapan. Amin. Aku ngebut ke UKI, saudaraku. Begitu ke sana, dokternya masih pakai kayak daster itu. Dia bilang begini, maaf, pasien tidak terselamatkan. What? Mati? Iya. Ada tanda tangan nggak? Enggak Pak, bahkan ruang ICU 2 hari belum dibayar. What? Kita disuruh melakukan firman. Saudara jangan lihat saya begitu. Amin. Kalau saudara dituntun hari ini untuk mengampuni orang lain, lakukan pengampunan. Amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begini sama istri saya, ayo kita bayar saja. Sudah di rumah duka saudaraku, kami tunggu 5 jam, mayatnya tidak keluar-keluar. Kenapa? Nggak ada biaya yang lainnya. Saya tanya, peti udah dibayar belum? Ambulan ada nggak? Kalau nggak ada, saya bayar. Widih, sombong sedikit. Masalah di situ sampai di situ nggak masalah saudaraku. Masalahnya apa? Ketika mayat sudah ada, saya tanya begini, mana pendeta? Mana pastor yang melayani? Adiknya bilang begini, saya dengar katanya Mas pendeta. Nah, terus? Mas toh yang khotbah? Mati gue. Saya tidak bilang gini, saudara-saudara dengar baik, penipu mati. Loh, Pak Bu, Anda boleh tertawa, tapi hatiku tuh jengkel waktu itu. Saya bilang begini, dia mempermainkan hamba Tuhan, mati dia. Kan bisa kan? Tapi karena saya hamba Tuhan, saya bilang begini, saudara-saudara. Dan roh itu kembali kepada yang punya. Dan daging menjadi debu. Istri saya bilang ini. Begitu di Pondok Rangon, saudaraku, saya pikir ada pendeta datang tiba-tiba begitu loh. Ternyata nggak ada. Istri saya bilang begini, udah paket hemat masukkan aja dalam peti. Enak aja kalau KFC paket hemat. Ini enggak, saya enggak bisa bilang sama petugas, lempar. Tetap saya kumpulkan dengan baik. Ketika sudah tertanam dengan baik saudaraku, saya bilang sama istri saya, cepat pulang. Ini bahaya, pulang. Kenapa? Nanti di mobil cerita, pulang. Karena saya lihat semua yang nganter wajahnya lapar. Nah yang ini enggak rohani. Haleluya. Pak Bu, Anda menabur boleh, tapi jangan menabur dalam air laut. Enggak ada gunanya. Jadi menurut kamu, kita makan berdua, yang lain biar nggak cari sendiri. Gampang enggak mengampuni? Ayo dong jawab dong. Gampang enggak melupakan orang yang melukai hati kita? Kalau ada Tuhan itu bisa. Kalau enggak ada Tuhan, tidak akan pernah bisa. Amin. Bagaimana badai sudah berlalu, pertama pastikan hidup ada Tuhan. Yang kedua, bangunkan Yesus. Dengan cara bagaimana? Hidup yang benar. Penyembahan yang benar. Bahkan engkau hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah bimbang janji Tuhan. Tuhan ada buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.